الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, kaum muslimin yang berbahagia, sambil menunggu waktu berbuka puasa, di mana seorang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, bahwa lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa baginya dua kebahagiaan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama ketika dia berbuka, kebahagiaan kedua ketika dia kelak bertemu dengan Allah, dia bisa memetik ganjaran pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Maka untuk mengisi waktu luang kita sambil sembari menunggu waktu berbuka, mari kita lanjutkan pada kesempatan hari ini, hari Kamis, ya, jadwal untuk belajar kitab Al-Qawaid Al-Usuliyah wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Muslim Ghairil Mujtahid. Kaidah-kaidah usul fikih dan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan seorang muslim yang bukan mujtahid alias orang awam, yang ditulis oleh guru kita, ya, Dr. Sa'ad bin Nasir Ibn Abdul Aziz, ya, Syekh Dr. Sa'ad bin Nasir Ibn Abdul Aziz Asy-Syatri hafizahullah ta'ala, yang mana di pertemuan yang lalu kita, ya, membahas kaidah yang ketiga atau pembahasan yang ketiga pada pasal yang kedua. Pasal yang kedua itu kaidah-kaidah usul yang membantu orang awam pada hal yang berkaitan dengan minta fatwa. Kaidah-kaidah usul yang membantu orang awam dalam permasalahan meminta fatwa untuk, ya, orang awam meminta fatwa kepada mujtahid. Dan kemarin kita masuk pembahasan ketiga, sudah kita baca tapi kita baca ulang tidak mengapa, ya. Pembahasan yang ketiga kemarin, luzumu fatwal mustahid lil 'ami idza 'amila biha. Itu wajibnya, ya, atau lazimnya fatwa seorang mujtahid bagi seorang awam jika sudah mengamalkannya. Maksudnya fatwa seorang ulama ini hendaklah tetap diamalkan oleh orang awam tadi jika fatwa tersebut sudah dia amalkan. Adapun kalau belum diamalkan, maka boleh dia berpindah ke fatwa yang lain, ya. Dia boleh berpindah ke fatwa yang lain. Namun kalau dia sudah bertanya, orang awam sudah bertanya pada ulama, sudah dikasih fatwanya, dan fatwanya sudah dia yakinin dan dia amalkan, maka tidak boleh dia berpindah ke fatwa yang lain, ya, tidak boleh dia berpindah ke fatwa yang lain. Nah, kemarin saya sebutkan bahwa apa itu fatwa? Fatwa itu adalah al-ikhbaru an hukmi syar'i, al-ikhbar anil hukmi asy-syar'i ma'a ghairil ilzam, ya, atau al-bayan anil hukmi syar'i min ghairi ilzam. Jadi kemarin saya sebutkan ada fatwa, ada qadha, gitu. Ada fatwa, ada juga qadha. Bedanya fatwa sama qadha itu apa? Kalau fatwa itu pengkabaran tentang hukum syar'i, namun setelah dikabarkan hukum syar'i itu tidak wajib untuk langsung diamalkan, gitu. Jadi fatwa itu adalah kabar hukum syar'i dari mufti, dari mujtahid kepada orang awam. Tetapi orang awam ketika mendengar kabar itu tidak harus serta-merta langsung mengamalkan fatwa tersebut. Jadi tidak ada kelaziman. Beda dengan qadha. Kalau qadha itu adalah al-ikhbar anil hukmi syar'i mal ilzam. Kalau qadha itu adalah pengkabaran tentang hukum syar'i tapi wajib untuk diterapkan, ya. Qadha itu biasanya keluar dari qadhi. Qadhi itu hakim syar'i, ya, di mahkamah syariah, ya. Jika ada permasalahan perselisihan antara kaum muslimin kemudian diselesaikan di mahkamah syariah, maka si qadhi ketika
menyimpulkan hukum yang harus diambil, maka itu wajib untuk diambil semuanya gitu. Tapi kalau fatwa tidak. Kalau fatwa, seorang punya masalah agama bertanya kepada mufti, maka jawaban dari mufti tidak harus diamalkan. Dalam artian tidak harus diamalkannya bukan karena hawa nafsu, namun maksudnya adalah si awam masih punya kesempatan untuk bertanya kepada mufti yang lain, sampai akhirnya dia menimbang-nimbang mana jawaban fatwanya yang lebih nyaman, lebih tentram dalam hatinya. Maksudnya lebih nyaman, lebih tentram sesuai dengan pencarian kebenaran, mana yang lebih cocok dengan hukum syar'i. Bukan kemudian lebih cocok dengan hawa nafsunya, itu tidak. Sebagaimana Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan, annal fatwa laisa biha ilzam. Fatwa itu tidak ada kelaziman untuk mengambilnya. Fal mustafti yahiqqu lahu an ya'khudha aw la ya'khudh. Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan, mustafti yaitu orang awam yang minta fatwa, dia berhak an ya'khudha aw la ya'khudh. Dia berhak untuk mengambil fatwa dari mufti atau tidak mengambilnya, bi an yaltamisa man tatma'innu ilaihi nafsuh. Itu dia berhak untuk mencari fatwa dari ulama yang kemudian jiwanya tenang dengan fatwa itu. Tenang di sini maksudnya ya dia timbang-timbang, oh ternyata lebih cocok dengan lebih dekat dengan kebenaran yang ini. Jadi benar-benar si orang awam ini ketika minta fatwa tujuan utamanya mencari kebenaran. Mana yang lebih cocok? Ya. Ketika dia tanya dengan ulama ini fatwanya ternyata berbeda, nah, dia minta taufik sama Allah agar diarahkan mana yang lebih cocok. Tapi bukan berarti dia tidak mengambil fatwa ulama ini, boleh pindah pada yang lain atas dasar hawa nafsu, ini beda. Ya. Jadi perbedaannya sangat tipis. Boleh pindah, tidak harus mengambil fatwa fulan, tapi dengan syarat tujuannya adalah mencari kebenaran. Oh ternyata fatwa yang itu lebih menenteramkan jiwa, maka dia ambil yang itu. Tapi kalau dia ngambil fatwa yang itu karena lebih condong pada hawa nafsu. Nah, kembali pada pembahasan ini, bahwa fatwa itu tidak lazim diambil, ya. Dia penjelasan hukum syar'i, tapi tidak ada kewajiban bagi mustafti atau orang awam untuk langsung mengambilnya. Beda dengan qadha. Kalau qadha hasil dari mahkamah syariah dari qadhi, maka wajib untuk diambil, tidak boleh untuk dia selisih. Nah, karena fatwa itu tidak wajib untuk diambil, kemudian ada pembahasan yang kita bahas kemarin, yaitu fatwanya mustahid ketika sudah diamalkan. Kalau tidak ngambil kan tadi belum diamalkan. Ketika belum diamalkan dia ada pilihan untuk mengambilnya atau tidak. Tapi ketika orang awam sudah mengambil keputusan memilih dan mempraktekkan, memilih fatwa ini dan mengamalkan, maka seketika itu dia tidak boleh pindah kepada fatwa yang lain. Itu yang kita bahas kemarin. Idza amilal ami fi hadisatin bima aftahu mustahidun. Kalau orang awam sudah mengamalkan dalam suatu kasus, yaitu fatwa dari seorang mujtahid sudah mengamalkan, fa innahu yalzamu hadzal amil amal bihadhil fatwa wal baqa' alaihi. Maka wajib bagi orang awam ini untuk mengamalkan fatwa tersebut dan tetap di atas fatwa itu. Walaysa lahu ruju' an fatwahu ila fatwa ghairihi. Tidak boleh dia berpaling kepada fatwa ulama yang lain dalam permasalahan ini. Wa nukilal ijma' ala dzalik. Bahkan para ulama dikatakan telah bersepakat konsensus, ya. Illa idza alima mukhalafata halil adillah syar'iyyah. Kecuali jika fatwa yang tadi menyelisihi dalil gamblang jelas, maka baru boleh dia pindah. Atau kemudian kemarin saya jelaskan bahwa penyebutan ada ijma di sini, ya, penyebutan ada ijma di sini dikritik oleh para ulama. Sejatinya bukan ijma, tidak ada ijma. Yang diijmakan adalah jika dia berpindah ke fatwa yang lain dalam rangka mencari syahwat, alias lebih condong pada hawa nafsunya, itu baru nggak boleh. Tapi kalau dia melihat pada fatwa ulama yang lain ternyata kok lebih dekat dengan kebenaran, ya, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Atau 50-50, ya, 50-50, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah juga, boleh pindah. Yang penting tidak didasari hawa nafsu. Atau fatwa yang pertama jelas-jelas menyelisihi dalil, maka boleh dia berpindah ke fatwa yang lain. Ini jika dia sudah mengambil fatwa dan mengamalkan, maka tidak boleh pindah.
Tidak boleh pindah jika apa? Jika dia pindahnya dalam rangka mencari hawa nafsu. Mencari hawa nafsu nggak boleh pindah, maka harus di fatwa yang pertama. Tidak boleh pindah jika apa? Jika fatwa yang pertama tidak ada bukti bahwa fatwa itu menyelisih dalil. Kalau menyelisih dalil baru boleh pindah. Selagi tidak menyelisih dalil, ya, dan selagi tidak menyelisih dalil, dan selagi kemungkinan, ya, kemungkinannya juga kemungkinan kebenarannya sama, maka tidak boleh pindah ke yang lain, ya. Tidak boleh pindah ke fatwa yang lain. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama ijtihad. Fatwa yang ini dengan fatwa yang lain sama-sama ijtihad ulama. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salahnya. Itu jika sudah mengamalkan. Amma idza lam ya'mal al-'ami, adapun jika orang awamnya belum mengamalkan fatwa mujtahid tersebut, fala yalzamul amal bi fatwa, maka tidak ada kelaziman mengamalkan fatwa itu. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa fatwa itu tidak wajib diamalkan secara langsung, beda dengan qadha, ya, beda dengan qadha. Kalau fatwa, orang awam masih bisa membandingkannya dengan pendapat ulama yang lain. Illa idza dhanna annaha hukmullah fil mas'alah fayajibu 'alaihi al-amal bihadzal fatwa. Kecuali jika orang awam ini sudah yakin betul bahwa ternyata yang difatwakan lebih cocok dengan hukum Allah. Lebih cocok dengan hukum Allah, sepertinya ini perasaan saya condong ini lebih dekat dengan hukum Allah, lebih sesuai dengan syariat, maka wajib bagi dia ketika itu untuk mengamalkannya. Permasalahan yang keempat atau kaidah yang keempat, amalul 'ami 'inda taghayyur ijtihadi man sa'alahu awwalan. Pembahasan yang keempat, ya, atau kaidah yang keempat, amalul 'ami inda taghayyur ijtihadi man sa'alahu awwalan. Apa yang dikerjakan orang awam ketika, ya, ijtihadnya mujtahid yang dia tanya akhirnya berubah, gitu. Apa yang dikerjakan oleh orang awam ketika ternyata, ya, perkara yang dilakukan oleh orang awam ketika mujtahid yang ditanya sebelumnya berubah dalam ijtihad. Maksudnya gimana? Orang awam bertanya kepada mujtahid ini, kepada mufti, dikasih fatwa A. Ternyata setelah berjalannya waktu, si mujtahid tadi meninjau ulang fatwanya. Kok aku ingin jawab A ya? Ternyata jawabannya B. Nah, berubah. Ijtihadnya berubah. Ya. Jadi ijtihadnya berubah. Jadi si orang awam ini bertanya kepada si mujtahid, awal mulanya dijawab A. Sudah dia amalkan ijtihadnya. Ternyata di masa yang akan datang ijtihadnya berubah. Bukan A, jawabannya menjadi B. Nah, berubah ijtihadnya. Nah, gimana? Apa yang dilakukan oleh orang awam ketika si ulama ini berubah pendapat? Dan ini banyak terjadi, ya. Ini banyak terjadi. Seseorang dengan berjalannya waktu, dengan ilmu yang semakin bertambah, wawasan yang semakin luas, terkadang pendapat dia di masa lampau berbeda dengan pendapat di masa sekarang. Karena semakin bijak, ilmunya semakin banyak, pengetahuannya semakin luas, maka ada kemungkinan pendapat yang dulu berbeda dengan pendapat sekarang, ya. Dan ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang itu ijtihadnya bisa berubah, ya. Ada banyak ulama menyebutkan. Contohnya salah satunya adalah taghayyurul a'raf wal adat. Adat istiadat dan urf yang berbeda. Adat istiadat dan urf yang berbeda. Itu menjadikan seseorang nanti bisa bersikap berbeda dalam masalah yang dia hadapi. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau kita belajar, ya, tentang pendapat-pendapat beliau itu ada pendapat-pendapat lama, ada pendapat-pendapat baru. Ada al-qaulul qadim, ada al-qaulul jadid, ya. Al-qaulul qadim yaitu pernyataan-pernyataan Imam Syafi'i yang lama, itu adalah fatwa-fatwa beliau ketika beliau masih di Irak. Di sana ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, berguru dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah. Setelah beliau di Madinah, kemudian pindah ke Irak, ketemu dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal
di sana saling belajar, saling menggali ilmu. Beliau punya pandangan-pandangan fikih ketika di Irak. Tapi ketika beliau pindah ke Mesir, muncullah pendapat-pendapat baru yang kemudian disebutkan dengan Al-Qaulul Jadid, yaitu pernyataan-pernyataan baru Imam Syafi'i yang terkadang banyak menyelisih pernyataan lamanya. Nah, ini kenapa berbeda? Karena beda suasana, beda kondisi, beda adat istiadat. Nah, makanya terkadang ya kondisi suatu tempat, kondisi sosial suatu daerah itu bisa mempengaruhi fatwa seseorang gitu. Atau sebab yang lain ya, sebab yang lain kenapa fatwa seorang itu bisa berubah, yaitu taghayyurul masalih wal mafasid al mutarattibah 'alal amal, yaitu berubahnya maslahat dan mafsadat. Berubahnya maslahat dan mafsadat ya, yang berkonsekuensi pada amalan yang dikerjakan. Contohnya di zaman Nabi SAW ada pembahasan luqatoh ya. Luqatoh itu barang temuan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan ya, yang maknanya kalau kalian mendapatkan barang temuan berupa onta hilang, maka tidak usah diambil. Fa innalaha siqauha. Nabi mengatakan kalau onta itu dia bisa cari minum sendiri, bahkan dia bisa pulang sendiri, maka tidak usah diambil. Jadi dalam nas hadis Nabi mengatakan kalau kalian menemukan onta kesasar, maka tidak usah diambil. Maksudnya diambil kemudian dijaga, diumumkan nih ontanya siapa, nggak usah. Kenapa? Karena onta itu dia mandiri, bisa cari makan sendiri, bisa cari minum sendiri, dan dia biasanya ingat dengan tempat tinggalnya di mana, akan pulang sendiri. Nah, tapi di zaman Utsman bin Affan kemudian beliau beristihad bahwa orang yang menemukan luqatoh, barang temuan berupa onta, maka harus diambil. Orang yang belum terlalu paham, maka dikira Utsman menyelisih dalil. Kenapa Utsman kok menyelisih hadis Nabi? Padahal dalam hadis Nabi mengatakan jangan diambil untanya. Tapi kenapa di zaman Utsman ya menyuruh untuk mengambil? Ini dibahas ya, dalam pembahasan siyasah syariah, dalam pembahasan politik Islam ya, bahwa Utsman itu memberikan keputusan kalau ketemu onta hilang milik orang, maka disuruh diambil, dijaga. Kenapa? Utsman, para ulama kemudian mengambil kesimpulan karena di zaman Utsman berbeda di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di zaman Rasulullah SAW rakyatnya adalah para sahabat dan mereka diketahui kejujurannya, kebaikannya dalam beragama, maka sangat dipercaya kalau ada onta hilang nggak bakalan ada yang maling gitu. Tapi di zaman Utsman kondisi sudah mulai berbeda. Mulai banyak orang-orang yang kurang amanah, mulai banyak orang-orang yang imannya dipertanyakan. Maka kalau tidak diambil, dijaga oleh orang yang amanah, maka bisa dicuri orang. Makanya Utsman kemudian berkeputusan untuk menyuruh untuk menjaga onta tersebut. Nah, ini namanya perbedaan ijtihad. Kadang berbeda. Gara-gara apa? Gara-gara tempat, gara-gara juga zaman. Nah, yang kita bahas ini yaitu perkara yang dilakukan oleh orang awam ketika mujtahid itu berbeda pendapat dengan pendapatnya yang dulu. Gimana itu? Idza aftal mujtahid fi mas'alatin ijtihadiyah amiyan bijtihad. Kalau misalnya ada seorang mujtahid ya memberikan jawaban, seorang mujtahid memberikan jawaban keagamaan kepada orang awam dalam perkara ijtihadiyah. Ada masalah agama, kasus, mujtahid ini ngasih jawaban A. Summa taghayyara ijtihadul mufti. Kemudian setelahnya berubah ijtihadnya di masa yang akan datang. Famadza ya'malul ami? Apa yang harus dikerjakan oleh orang awam? Hal yastamirru 'alal amal bil fatwal ula aw ya'malu bil ijtihadil jadid? Orang awam yang sudah terlanjur mengamalkan ijtihad yang pertama, apakah dia harus mengamalkan dengan ijtihad yang baru dari ulama yang sama, padahal permasalahannya sama? La yakhlul halu min ahadi amrain. Kata Syekh As-Satsri, beliau mengatakan kondisi ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Ya, kondisi ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, an yakuna qad amila. Yang pertama bahwa orang awam ini sudah mengamalkan ijtihad yang pertama.
sudah mempraktekkan istihad yang pertama. Fahina idin yajuzu lil amil istimrar ala istihadil awal wa la yajibu alaihi amal bil istihad al jadid. Kalau orang awamnya ini sudah mengamalkan istihad mujtahid yang pertama sebelum berubah, maka ketika itu dia mengamalkan istihad yang dulu, tidak berpindah ke istihad yang baru. Jadi kalau orang awamnya ini sudah mengamalkan, maka dia tetap di istihad yang dulu dan tidak berpindah ke istihad yang baru. Kenapa? Karena termasuk kaidah fikih mengatakan al-ijtihadu la yunqadu bil istihad. Kan termasuk kaidah fikih bunyinya apa? Istihad itu tidak menggugurkan istihad yang lain. Alias istihad yang dulu yang sudah dilaksanakan tidak bisa digugurkan dengan istihad yang baru. Sebian ya wes berlalu. Yang sekarang. Contohnya siapa? Contohnya dahulu Umar bin Khattab, ya. Kaidah ini diambil dari kejadian Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dahulu pernah pernah memberikan qadha, putusan tentang pembagian waris, ya, tentang pembagian waris fi mas'alatin musyarrakah hinama syarrakal ikhwah al-asyiqa ma'al ikhwah li Jadi masalah dalam pembagian waris namanya masalah musyarrakah, yaitu menyerikatkan antara saudara kandung, ya, antara saudara kandung dengan saudara seibu. Antara saudara sekandung dengan saudara seibu, mereka berserikat mendapatkan warisan yang sama. Saudara sekandung itu apa? Saudara yang lahir dari bapak ibu yang sama, bapak ibunya sama. Kalau saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda, gitu. Nah, ini ada mayit meninggalkan banyak saudara, tapi sebagian saudara sekandung, ayah ibu, sebagian lagi saudara hanya seibu saja. Nah, waktu itu Umar bin Khattab itu menjadikan semuanya dapat, gitu. Semuanya dapat. Kemudian pada kesempatan yang akan datang yang sama, istihadnya Umar berbeda. Akhirnya apa? Tidak semua dapat lagi, beda. Kemudian apa? Umar mengatakan apa? Dzalika ma naqdi, dzalika ma qadaina wa hadza ma naqdi. Kurang lebih beliau bilang seperti itu. Yang dulu apa yang sudah kami putuskan, sekarang ini putusan yang baru. Alias biyen wis terlanjur olah ya wis, gitu. Orang juk dibalik ke meneh, gitu. Yang sekarang ya seperti ini. Karena apa? Ya perkembangan pengetahuan seseorang. Sekelas Umar pun ya namanya pernah keliru. Walaupun beliau khalifah, tapi manusia biasa pernah tercebur dalam kekeliruan. Tapi istihad yang dulu ya sudah, tidak kemudian diulang lagi. Karena dulu sudah diputuskan, maka yang sekarang keputusannya beda, ya. Yang dulu tidak bisa diulang lagi. Sekarang yang baru yang ini. Itu maksudnya gitu. Jadi maksudnya orang awam ketika mengamalkan istihad seorang mufti sudah diamalkan, kemudian di masa akan datang istihadnya berbeda, maka istihad yang dulu itu yang terpakai. Tidak kemudian dia berpindah ke istihad yang baru. Contoh yang lain banyak nanti. Misalnya nanti dalam permasalahan talak. Ya. Permasalahan talak 3 kali itu jatuh berapa? Misalnya ada suami cekcok dengan istrinya, marah, kemudian ngomong, kamu cerai 3, gitu langsung. Atau kamu cerai 3 kali. Atau saya cerai 3. Nah gimana nih ketika si suami ngomong kepada istrinya langsung cerai 3, apakah jatuhnya cuma cerai 1 ataukah jatuhnya cerai 3, gitu. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Nah, dahulu kalau tidak keliru ya dalam pembahasan fikih, di masa Nabi SAW dan di kekhilafahannya Abu Bakar dan beberapa saat di kekhilafahannya Umar, orang kalau bilang cerai 3 itu tetap cuman jatuhnya 1, gitu. Cuman jatuhnya 1. Walaupun dia marah, kamu saya cerai 3, tetap jatuhnya 1. Tapi di masa Umar bin Khattab ketika orang laki-laki banyak bermudah-mudahan menceraikan istrinya, kamu saya cerai 3. Umar kemudian berkeputusan cerai 3 langsung jatuh 3. Kalau dia bilang cerai 3 walaupun satu perkataan tetap jatuh 3. Cuma nanti ulama kemudian berbeda pendapat. Apakah kemudian hukumnya berlangsung, gitu? Ketika orang mengatakan kamu cerai 3, apakah tetap langsung 3
ataukah tetap dihitung satu? Misalnya ada orang minta fatwa. Ada orang awam marah sama istrinya, minta fatwa kepada qadhi, hakim syar'i misalnya. Qadhi, hakim syar'i ngomong, "Pak Hakim, saya cekcok sama istri. Saking marahnya saya bilang, kamu saya cerai 3." Hakimnya buka-buka buku fikih, buka-buka dalil, mempertimbangkan, akhirnya memberi keputusan, kamu cerai bain, talak bain, alias bainunah kubro. Kamu bilang cerai 3, ya udah itu jatuh cerai 3. Walaupun baru 1 lafadz gitu. Berarti apa? Kalau cerai 3 berarti mereka tidak boleh kumpul lagi. Laki-laki perempuan ini nggak boleh kumpul lagi. Mereka bainunah kubro, pisah. Kalau pengen rujuk lagi, si perempuan harus nikah dengan laki-laki lain gitu. Nah, ini cerai 3. Udah diputuskan si laki-laki, kamu nggak boleh jadi suaminya dia lagi. Kecuali si perempuan ini nanti setelah masa iddah selesai, dia nikah sama orang lain, dia cerai lagi, baru kamu rujuk gitu. Bisa dipahami ya? Jadi si awam ini diputuskan, kamu terhitung cerai 3. Ternyata berjalannya waktu, ada permasalahan yang lain, orang yang lain kemudian datang kepada hakim syar'i yang sama. Kasusnya sama. Kemudian si hakim syar'i pengen meninjau ulang. Pendapat saya wingi kudune keliru apa bener ya? Ditimbang-timbang lagi berhari-hari, dia berpikir, konsultasi dengan temannya misalnya. Akhirnya dia berkeputusan, ya, kemudian melihat kondisi sosial dan sebagainya. Akhirnya dia berkeputusan, oh kamu bilang cerai 3 sekali kata, itu cuma jatuh sekali, cuma jatuh talak 1. Dihukumi berbeda. Nah, orang yang dulu, yang orang awam yang pertama ngomong, loh Pak Hakim, kenapa yang ini kamu hukumi jatuh cerai 1, kenapa saya kemarin kok dihukumi talak 3? Nah, yang seperti ini istihad yang dulu, ya udah yang dulu tidak bisa berpindah ke istihad yang baru, alias tidak kemudian yang lelaki yang pertama dikatakan, ya udah yang kemarin keliru, sana kamu rujuk lagi kepada istrimu. Itu tidak seperti itu. Nah, ini pembahasannya. Jika orang awam ya melihat ada perbedaan istihad dari seorang mujtahid yang dahulu memberikan fatwa sudah diamalkan, di masa yang akan datang fatwanya berbeda, maka dia tetap di fatwa yang pertama, tidak kemudian bisa berpindah ke fatwa yang kedua. Kenapa? Al-istihadu la yunqadu bil istihad. Istihad yang dulu tidak bisa digugurkan dengan istihad yang baru gitu. Sekali lagi, ini juga jika sudah diamalkan. Yang kedua, ini kemungkinan pertama ya, kondisi pertama yaitu jika istihadnya sudah diamalkan. Yang kedua, an la yakuna al-ami qad amila bil istihadil awal. Fahina idin ya'malu bil istihadil jadid dunal istihadil awal. Nah, ini kondisi tadi ya. Jika kondisi pertama, jika sudah mengamalkan istihad yang pertama. Adapun kondisi kedua, jika si awam ini belum mengamalkan istihad yang pertama. Jadi istihad ulama yang pertama tadi belum diamalkan, baru dia tanya. Dia baru bertanya dan belum dipraktekkan, belum diamalkan. Ketika dia baru bertanya kepada mufti tadi, kepada mujtahid tadi, mengeluarkan fatwa yang pertama dan belum diamalkan. Ternyata ya si awam ini masih mikir-mikir. Kemudian beberapa hari setelahnya dia datang, tanya lagi untuk memastikan. Ternyata pas dia datang di yang kali kedua, ternyata si mujtahid tadi berubah pikiran, membawa pendapat yang baru. Nah, ketika itu maka boleh bagi seorang awam ini untuk mengamalkan istihad yang baru. Ya, jadi dia boleh berpindah dari istihad lama kepada istihad baru. Ini jika belum diamalkan, baru sekedar tadi bertanya. Adapun kalau sudah diamalkan, maka tidak bisa digugurkan istihad yang pertama. Contohnya banyak ya, misalnya ada orang ya, ulama berbeda pendapat dalam masalah ya,
ulama berbeda pendapat dalam masalah zakat untuk perhiasan. Zakat untuk perhiasan. Sebagian ulama mengatakan perhiasan tidak dizakati. Sebagian yang lain mengatakan perhiasan itu dizakati juga. Yang mengatakan perhiasan tidak dizakati karena ada hadis Nabi. Nabi mengatakan la zakata fi huliyin. Tidak ada zakat dalam dalam perhiasan, yaitu emas, perak, tapi yang digunakan perhiasan, bukan sebagai simpanan gitu. Bukan sebagai simpanan. Bukan sebagai simpanan, maka nggak ada zakatnya. Sebagian ulama bilang seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan ya bahwa perhiasan juga ada zakatnya. Karena ada hadis Nabi juga. Nabi SAW pernah bertemu dengan seorang sahabiyah ya. Kemudian sahabiyah itu punya anak, kalau tidak keliru, punya anak perempuan, punya gelang. Kemudian ditanya, apakah gelangnya tadi sudah dizakati? Ya. Apakah gelangnya anak ini sudah dizakati? Si sahabiyah tadi bilang, belum ya Rasulullah, belum dizakati. Kemudian Nabi mengatakan, kalau belum dizakati, kurang lebih maknanya, kalau belum dizakati nanti itu sebagai bahan bakar neraka. Karena saking takutnya kemudian dicopot gelangnya, dilemparkan. Kemudian diniatkan sebagai sedekah. Udah, ini sebagai sedekah aja. Nah, dari hadis itu menunjukkan bahwa Nabi menanyakan zakat untuk perhiasan. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan perhiasan tidak dizakati, ada yang mengatakan perhiasan juga masuk bagian yang dizakati. Adapun masalah tarjihnya nanti dibahas khusus di pembahasan fikih. Tapi poin yang pengen saya sampaikan adalah, misalnya ada orang punya emas banyak, plus juga istrinya punya punya gelang berlimpah 1/2 kilo atau macam. Kemudian dia takut kepada Allah, dia pengen bertanya masalah gelang ini dizakati enggak. Kemudian dia tanya kepada seorang mufti. Muftinya menjawab, oh gelang tetap ada zakatnya, kalungmu tetap ada zakatnya. Akhirnya dizakati. Kemudian di tahun yang akan datang, ya, si mufti tadi berubah pendapat. Setelah dia buka-buka buku fikih, buka-buka hadis, ternyata akhirnya kesimpulan dia lebih kuat bahwa perhiasan tidak ada zakatnya. Nah, orang yang sudah terlanjur tadi mengambil fatwanya mufti menzakati perhiasan, maka di tahun depan nggak boleh dia protes. Wahai mufti, kenapa kemarin disuruh zakat? Berarti saya harus minta uang lagi gitu. Enggak. Kenapa? Karena ijtihad yang dulu tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang sekarang. Ini jika ijtihadnya sudah diamalkan. Adapun jika belum diamalkan, maka masih ada ya kesempatan bagi dia untuk memilih, menimbang atau mengambil ijtihad yang baru. Masuk ya? Oke, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.